Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali akan menjawab pertanyaan atau pernyataan yang masuk di media sosial yang saya pantau, baik japri saya pribadi di channel YouTube Rumah Hijau Net maupun di TikTok Rumah Hijau Net ataupun di akun Instagram saya di @wahyuandito. Dan yang ingin saya komentari atau saya tanggapi sore hari ini adalah pesan dari Kak Jaksenril Simangunsong. Berarti untuk tanaman sawit saya boleh juga ini ya dibuat gini, soalnya setiap hari saya buang gitu aja di sekitaran piringan sawit saya. Bagus juga sih, sebab banyak juga sampah-sampah dibuang di situ, apalagi kalau dibuat gini ya. Nah, ini adalah respon dari video yang menceritakan tentang lubang organik. Jadi saya mengubur sisa organik saya yang sudah lebih dari 4 hari tidak saya kompos, artinya sudah sangat berlendir, sudah beraroma muncul yang kalau dikompos dengan maggot BSF pun itu sudah pasti akan menimbulkan aroma. Jadi teman-teman semua yang membuat masalah dari pengolahan sampah organik itu adalah kalau kita sebagai manusianya menunda proses pengomposan. Sehari 2 hari masih oke menurut saya, tapi begitu sudah 3 hari ke atas, di sanalah masalah mulai muncul. Muncul aroma, muncul belatung lalat yang lain, bukan lalat BSF ya, lalat hijau dan sebagainya. Itulah yang kemudian menimbulkan jadi masalah. Bayangkan ketika sisa organik tersebut terkumpul di dalam kantong plastik, dibuang begitu saja di TPA, tersimpan selama lebih dari 3 hari, maka dia akan mengeluarkan lendir, mengeluarkan gas, dan kemudian menjadi timbulan masalah di TPS dan TPA di sekitar kita. Jadi teman-teman semua, saya kembali mengajak untuk yuk kita pilah dan olah sisa organik kita. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Kak Jansen ini adalah betul-betul sebuah hal yang sudah sangat baik sesungguhnya. Karena beliau bilang selama ini juga sudah dilakukan, yaitu sisa organik yang dipilah, sekali lagi dipilah ya teman-teman semua ya, tidak termasuk plastik, tidak termasuk kertas, tidak termasuk saset maupun segala bungkusan yang lainnya. Jadi betul-betul hanya sisa organik saja. Itu mau ditebar di sekitar pohon, apalagi di sawit, saya membayangkan berarti perkebunan yang luas, yang kemudian isinya adalah pohon-pohon sawit dan aneka tanaman-tanaman lain yang ada di bawahnya. Maka ketika disebarkan sisa organik seperti itu, sebenarnya itu adalah sebuah langkah yang cukup baik ya untuk kemudian mengolah sisa organik yang sudah dipilah. Apalagi kalau kemudian Kak Jansen ini mencoba melakukan dengan cara lubang organik. Jadi digali dulu, lalu kemudian dikubur di sana, bahkan kalau perlu diberikan mol dulu ya, supaya kemudian proses pengomposannya bisa jadi lebih baik, lebih cepat, sehingga sisa organik yang terkumpul di sana bisa terolah dengan lebih baik dan lebih cepat. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya bersyukur sekali ada yang peduli sebagaimana Kak Jackson ini yang kemudian mau melakukan proses pengomposan, mengolah sisa organik yang dihasilkan setiap hari. Dan karena beliau ada di area kelapa sawit, ada di area perkebunan, maka sebenarnya kita tidak punya alasan untuk tidak memilah dan tidak mengolah sampah kita sendiri. Sekali lagi, tidak untuk dibakar, tidak untuk dicampur atau ditumpuk begitu saja bersama plastik dan kertas. Ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki sumber pengolahan sisa organik yang amat sangat berlimpah dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan proses pengolahan, baik secara mandiri sebagaimana yang saya coba lakukan selama 10 menjelang tahun ke-11 ini, maupun yang teman-teman bisa lakukan di tempat teman-teman masing-masing. Kalau punya lahan, bisa melakukan lubang organik sebagaimana yang saya lakukan. Kalau teman-teman tinggalnya di apartemen, sebenarnya metode seperti maggot BSF, ada ekoenzim dan sebagainya, itu adalah metode-metode yang bisa diadaptasi dan dilakukan di lahan yang sempit, bahkan nggak punya lahan seperti di apartemen. Mungkin kalau teman-teman tinggalnya di apartemen atau di kawasan yang mepet-mepet gitu ya, maka perlu melakukan tindakan bersama. Biasanya pasti ada fasum, pasti ada tanah yang tak bertuan, ada tanah yang dibiarkan nganggur begitu saja, ada lahan atau fasilitas umum di RW, di kelurahan yang sebenarnya bisa dipakai bersama untuk mengolah sampah bersama.
Yang kita butuhkan adalah kepedulian terhadap sisa organik kita. Gitu teman-teman semua, saya lagi selamat buat Kak Jackson di sana. Selamat melanjutkan proses pengolahan sisa organik dari sisa-sisa organik yang sudah dipilah. Semoga terus berlanjut dan membawa kesuburan serta kebaikan untuk Indonesia kita tercinta. Kita pasti bisa bersama-sama melakukannya di area kita masing-masing demi tercapainya Indonesia. Bisa mengolah sisa organiknya, bisa mengelola sampahnya 100% di tahun 2029. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di rubrik yang akan menjawab semua pertanyaan terkait dengan composting dan urban farming yang berikutnya.